وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa peristiwa atau gambaran tentang bagaimana para petinggi dan tokoh-tokoh kafir Quraisy itu memberikan tekanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pertemuan malam hari ini, pada majelis kita malam hari ini, kita insya Allah akan membaca kelanjutannya di tengah tekanan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan kepada kaum muslimin yang ada pada saat itu. Langkah hikmah apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemaslahatan dakwah pada saat itu? Insya Allah akan kita pelajari malam hari ini. Namun sebelumnya saya ingin meralat, pada pertemuan sebelumnya saya salah nyampaikan gitu. Ketika saya menyampaikan kisah Abu Jahal yang kemarin itu hendak menginjak kepalanya Rasulullah ketika Rasulullah bersujud di depan Ka'bah. Itu kan saya sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan kalam Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa? Kalau mereka memanggil nadinya, nadi itu kemarin apa? Bolo itu kan. Bubuhannya lah, kalau bahasa sini dia memanggil bubuhannya kayak gitu. Sanad'u zabaniyah, kata Allah Subhanahu wa taala, kita panggil zabaniyah. Kita akan memanggil zabaniyah kalau dia mau mendatangkan komplotannya, bubuhannya, kita panggil zabaniyah. Dan zabaniyah kemarin saya sampaikan dia malaikat mautnya. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jangan sampai nanti disampaikan salah, saya salah. Jadi zabaniyah itu bukan malaikat maut. Saya cross check di kitab tafsir, di antaranya tafsir Al-Baghawi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baghawi di kitab Ma'alimut Tanzil. Beliau mengutip dari Abdullah ibn Abbas bahwasanya zabaniyah itu adalah malaikat azab yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menekan para penghuni neraka. Jadi yang kita tahu malaikat penjaga neraka itu kan malaikat Malik. Nah, itu di dalamnya nanti ada awan-awannya, ada pasukan-pasukan malaikat lagi yang tugasnya itu bagi para penghuni neraka itu yang dia mau keluar didesak lagi masuk ke dalam, ditekan gitu. Oleh karena itu ketika peristiwa kemarin Abu Jahal nekat gitu, Allah Subhanahu wa taala langsung membuat parit untuk menghalangi Abu Jahal itu untuk mendekat, dan kemudian ada orang-orang bersayap yang dilihat oleh Abu Jahal. Itulah zabaniyah, karena dari neraka itu datang. Yang dia tugasnya memang memberikan azab bagi siapa? Bagi para penghuni neraka ini. Nah, ini kutipannya adalah qala Ibnu Abbas, sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas mengatakan yuridu zabaniyat jahannam. Yang dimaksudkan adalah zabaniyahnya jahannam, yaitu para malaikat azab yang ada di jahannam. Summu biha, dinamakan zabaniyah li'annahum yadfa'una ahlan nar ilaiha, karena malaikat zabaniyah ini yang memaksa penduduk-penduduk neraka itu untuk masuk ke dalamnya, memaksa, didorong untuk masuk ke dalamnya. Nah, ini yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau. Jadi jangan nanti, ini kan sudah saya koreksi ya, jamaah sekalian, nanti kalau menyampaikan nanti tentang zabaniyah, jangan lagi nanti mengatakan itu malaikat maut. Terus nanti dikatakan saya dengar kajiannya dari Ustadz Haidir. Sekarang saya sudah merujuk, meralat, saya salah kemarin. Jadi jangan sampai nanti salah untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Nas'alullahal afiyah. Nah, kita lanjutkan pembacaan kitab ini.
kita sudah membaca sedikit kemarin tentang Darul Arqam. Darul Arqam itu adalah rumah dari sahabat Nabi yang mulia Al-Arqam ibn Abil Arqam Al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Yang mana rumahnya Arqam ibn Abi Arqam itu berada di atas bukit Sofa. Secara posisinya jauh dari tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh Quraisy. Maka Nabi SAW melihat rumahnya Arqam inilah yang layak untuk jadi tempat berkumpul kaum muslimin sementara waktu di tengah tekanan-tekanan yang diberikan oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy kemarin. Nah, Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan kana minal hikmati tilqa'a hadhihi al-ittihadat. Merupakan suatu langkah yang hikmah untuk merespon ittihadat. Ittihadat itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita maknanya persekusi. Persekusi ini diburu kemana aja kaum muslimin itu kan diburu, kemudian dilakukan tindakan sewenang-wenang untuk menghalanginya. Tilqa'a hadhihi al-ittihadat an yamna'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina an i'lani islamihim qawlan aw fi'lan. Di antara langkah hikmahnya yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk mengumumkan keislaman mereka baik secara perkataan maupun secara tindakan. Wa alla yajtami'a bihim illa sirran. Jangan kumpul-kumpul kecuali rahasia. Sifatnya itu sembunyi-sembunyi rahasia. Adapun dakwahnya nanti secara terang-terangan, Nabi tetap dakwah terang-terangan. Tetapi aktivitasnya kaum muslimin yang sekiranya mereka itu lemah, jangan ditunjukkan di hadapan tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu. Li'annahu idza ijtama'a bihim, karena ketika mereka itu nanti berkumpul-kumpul alanan secara terang-terangan, fala syakka annal musyrikina yahuluna bainahu wa baina ma yuridu min tazkiyatil muslimin wa ta'limihim alkitab wal hikmah. Sudah terang nyata, fala syakka, tidak ada keraguan di situ kalau mereka nanti secara terang-terangan berkumpul, orang-orang musyrik itu nanti akan berupaya sekuat tenaga untuk menghalang-halangi kaum muslimin dari aktivitas mereka untuk tazkiyah, mensucikan dirinya, mempelajari kitabullah dan mempelajari sunnah Nabi. Itu nanti akan terang-terangan akan dihalangi oleh orang-orang musyrik. Ketika itu terjadi, madarat akan lebih besar. Madarat akan lebih besar, nggak bisa belajar, nggak bisa memperdalam ajaran Islam kalau nanti nantang terang-terangan seperti itu. Akan tetapi apa yang dilakukan sembunyi-sembunyi untuk mereka secara personal. Adapun Nabi SAW dakwahnya tetap terang-terangan. Kenapa kok tetap terang-terangan? Rasulullah posisinya kuat secara politik, gitu loh. Ya, posisinya kuat secara politik. Ada yang melindungi beliau, yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pelindungnya adalah pamannya sendiri. Wa rabbama yufdi dzalika ila musaddamatil fariqaini. Dan terkadang bisa saja hal tersebut mengakibatkan adanya konflik fisik antar dua kelompok. Bal waqa'a dzalika fi'lan, bahkan nyata fakta terjadi. Fi sanatir rabi'ah, di tahun keempat kenabian, fi sanati rabi'ati minan nubuwah, tahun keempat dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yajtami'una fi syi'ab, yaitu pada saat itu para sahabat Nabi sedang berkumpul di syi'ab yaitu di lembah-lembah perbukitan yang menjadi tempat berkumpulnya masing-masing qabilah. Pada saat itu salah satu bukit Syi'ab, itu celah bukit itu yang dijadikan tempat berkumpul, mereka berkumpul di situ. Fayusalluna fiha sirra, mereka sholat di situ secara sembunyi-sembunyi, sir. Tetapi sesembunyi-sembunyinya mereka ada saja mata-mata gitu kan. Fara'ahum nafarun min kuffari Quraisy, salah seorang dari orang Quraisy ternyata melihat mereka. Fasabbuhum wa qataluhum, kemudian langsung dicela dan langsung kemudian diserang kaum muslimin yang sedang melaksanakan salat itu.
Maka terjadilah konflik fisik pada saat itu. Fadaraba Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas kemudian melayangkan pukulannya kepada salah seorang dari yang menyerang kaum muslimin itu, fasala damahu, hingga darahnya itu tertumpahkan. Nah, yang nampak di sini pukulannya itu dengan senjata. Wa kana awwala damin uhriqa fil Islam. Hal tersebut adalah darah pertama yang ditumpahkan dalam Islam. Artinya dalam membela agama Islam itu adalah darah pertama yang tertumpahkan demi membela akidah Islam ketika Islam itu diserang. Nah, sampai di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kebolehan perang di dalam Islam itu adalah pada kondisi defense atau kita membela diri. Ini asal hukumnya. Ini dalam hal ini kan Sa'ad ibn Abi Waqqas itu melakukan perlawanan karena Islam yang diserang. Tetapi untuk peperangan di mana Islam itu memulai dahulu peperangan, ini hukum asalnya tidak boleh gitu loh. Kita memulai dahulu peperangan, hukum asalnya, kecuali nanti ada sebab-sebab yang membenarkan. Di antaranya perang Khaybar. Nanti akan kita baca episodenya. Perang Khaybar ini salah satu di antara perang di mana umat Islam itu yang memulai dahulu peperangan. Sementara perang-perang yang lain itu kondisinya adalah Islam diserang dan Islam bertahan. Itu nanti akan kita amati, kita cermati satu persatu pertempurannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti. Kemudian Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan, wa ma'lumun annal musadamata law ta'addadat wa talat la afdat ila tadmiril muslimin wa ibadatihim. Dan yang demikian ini kalau berlangsung terus-menerus, musadamah ini kan benturan yang terjadi antara kedua kelompok ini, kalau nanti terulang, ta'addadat, terulang berkali-kali, wa talat, dan kemudian semakin berlarut-larut, semakin banyak, efeknya itu la afdat ila tadmiril muslimin, yang ada nanti justru akan membinasakan kaum muslimin dan memusnahkan mereka. Kalau langkahnya itu tidak bijak, langkah tidak bijak, ada yang seperti ini, lawan, mentang-mentang begini lawan, mentang-mentang begini lawan gitu. Tetapi perlu dilakukan suatu langkah yang lebih bijak agar ajaran Islam ini nanti masih tetap bisa tersampaikan dan kaum muslimin ini masih eksis keberadaan mereka. Nah, jadi untuk sementara mengalah terlebih dahulu. Fakana minal hikmah al-ikhtifa. Di antara kebijakan yang hikmah di sini adalah sembunyi dulu. Fakana amatas sahabah yukhfuna islamahum wa ibadatahum wa da'watahum wa ijtima'ahum. Sebagian besar para sahabat menyembunyikan keislaman mereka, menyembunyikan ibadah mereka, menyembunyikan dakwah mereka, dan menyembunyikan pertemuan-pertemuan mereka. Amma Rasulullah, adapun Rasulullah, karena sudah diperintahkan oleh Allah dakwah terang-terangan kan begitu. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana yajhar. Beliau tetap menyampaikan secara terang-terangan. Fakana yajhar bid-da'wati wal ibadah. Dakwahnya tetap disampaikan secara terang-terangan, ibadahnya tetap dipertunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pergi ke Ka'bah, ibadah di Ka'bah. Baina dhahranayil musyrikin, di hadapan orang-orang musyrik. La yasrifuhu an dzalika syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memalingkan dari itu barang sedikit pun. Artinya enggak ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang-orang musyrik. Walakin kana yajtami'u ma'al muslimina sirra, akan tetapi ketika nanti berkumpul dengan orang-orang muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpulnya secara sembunyi-sembunyi. Nadhran li salahihim wa salahil Islam. Karena memperhatikan kemaslahatan mereka kaum muslimin dan kemaslahatan agama Islam. Wa kanat Darul Arqam ibn Abil Arqam al-Makhzumi ala Safa. Nah, di sini ada rumahnya Arqam ibn Abi Arqam yang terletak di atas bukit Safa.
wa kanat bima'zilin an a'yunit tughati wa majalisihim. Tempatnya itu terpencil jauh dari jangkauan mata-matanya para tughat, mata-matanya para dedengkot-dedengkotnya kafir Quraisy itu. Wa majalisihim, dan dari tempat-tempat mereka bermajelis itu jauh. Darul Arqam ibn Abil Arqam ini. Maka dipandang ini lebih sesuai untuk menjadi tempat berkumpul mereka untuk sementara. Fakana ittakhadhaha markazan li da'watihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Darul Arqam ini sebagai apa? Sebagai markaz dakwah senternya di situ untuk mengatur strategi dakwah, memberikan nasihat kepada kaum muslimin yang sudah masuk Islam. Di situ tempat berkumpulnya. Walijtima'ihi bil muslimin, untuk juga berkumpul orang-orang muslim di situ. Fakana yatlu alaihim fiha ayatillah. Disitulah tempatnya Rasulullah nanti menyampaikan ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Allah. Ketika turun ayat ini disampaikannya di Darul Arqam ini. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka dengan mengajaknya kepada ketauhidan kepada Allah, tidak terkotori dengan kesyirikan. Wa yu'allimuhumul kitab. Rasulullah juga mengajarkan mereka Alkitab wal hikmah. Hikmah di sini adalah as-sunnah. Ini tafsirannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau hikmah itu disandingkan dengan Alkitab, jadi disebutkan dalam Al-Quran itu kan kitab, setelah itu hikmah, maka hikmah itu maknanya tidak lain adalah as-sunnah. Jadi Rasulullah mengajarkan Alkitab dan juga mengajarkan sunnahnya, yaitu penjelasan terhadap Alkitab tersebut. Nah, ini salah satu langkah hikmahnya. Langkah hikmah selanjutnya adalah mencari tempat lain untuk melaksanakan ajaran Allah ini, yaitu hijrah. Kanat bidayatul ittihadat fi awasit aw awakhir sanah ar-rabi'ah minan nubuwah. Syekh Shafi'i Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah di sini mengatakan permulaan persekusi yang dilakukan kepada kaum muslimin pada saat itu terjadi kira-kira di tengah-tengah tahun keempat kenabian atau di akhir-akhir tahun keempat kenabian. Jadi tahun keempat kenabian menjelang tahun kelima. Itu permulaan tekanan-tekanan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Bada'ad dha'ifah, awalnya tekanan tersebut sifatnya itu masih lemah gitu kan. Thumma lam tazal yawman fa yawman wa syahran fa syahran hatta ishtaddat wa tafaqamat fi awasitis sanatil khamisah. Dari awalnya yang tekanannya itu hanya berupa gangguan saja gitu. Seperti kemarin kan Rasulullah kan diberi gangguan masakannya itu dikasih isi perutnya kambing, kemudian jalannya Rasulullah itu ditaburi dahan-dahan dari pohon yang berduri. Ini berupa gangguan ini saja. Kemudian gangguan ini semakin hari, semakin bulan bertambah parah, bertambah kuat, dan mereka bertambah beringas gitu. Terkhusus sampai di pertengahan tahun kelima ini. Jadi mereka kira kaum muslimin itu lemah, hingga kemudian mereka semakin menekan demikian. Hatta nababihim al-maqam fi Makkah, sampai Mekah itu sudah tidak layak lagi, secara perhitungan manusia sudah tidak layak lagi untuk dijadikan tempat menyebarkan ajaran Islam. Artinya hampir tidak ada celah di Mekah itu untuk bernafas bagi orang Islam itulah. Saking sempitnya pada saat itu tekanan akibat tekanan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Wa auza'athum an yufakkiru, yang demikian ini akhirnya memaksa kaum muslimin itu untuk harus berpikir fi hilatin tunajjihim, untuk memikirkan suatu langkah strategis bagaimana kita bisa selamat ini dari tekanan mereka. Min hadzal adabil alim, dari penganiayaan, persekusian yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Wa fi hadhihi dzuruf, dalam keadaan yang demikian, nazalat suratuz Zumar, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Az-Zumar, tusyiru ila al-hijrah, memberikan isyarat kamu hijrah. Wa tu'linu bi anna ardallaha laysat bidayyiqah,
Bidiqatin, laisat bidiqatin. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwasanya bumi Allah itu tidaklah sempit. Jadi jangan berpikiran kamu itu hidup hanya bisa di Mekah saja. Bumi Allah luas. Allah Subhanahu wa taala berkalam lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, kepada orang-orang yang melakukan hasanah di dunia ini. Yaitu siapa? Orang-orang Islam. Menempuh ajaran Islam ini adalah melakukan suatu kebaikan, suatu hasanah. Ini Allah sebutkan agama Islam ini adalah agama hasanah. Bagi mereka yang melaksanakan hasanah ini, perbuatan baik ini, yaitu menempuh ajaran Islam, kasih tahu kepada mereka, wa ardullahi wasi'ah, ketahuilah bahwasanya bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh Allah Subhanahu wa taala nanti akan melimpahkan atau menunaikan janjinya, yuwaffas sabirun, menunaikan janjinya kepada orang-orang yang bersabar ini untuk memberikan ajar, pahala bagi mereka bighairi hisab, tanpa perhitungan. Jadi nggak ada hisabnya, langsung dikasih kontan plek, nggak usah dihitung-hitung kamu kebaikan kamu berapa, oh sekian, oh kamu melakukan ini berapa. Tetapi ketika dia adalah orang yang sabar, bersabar dengan tekanan-tekanan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy itu tadi, Allah menjanjikan apa? Pahala yang tanpa hisab, nanti masuk surga dia tanpa hisab.